Oh iya, boleh. Aduh jangan Bu, saya nggak punya internet soalnya. Sini nggak bisa? Nggak, maksudnya HP ku nggak bisa ngirim jaringan ke sini. Jadi ini nggak ada jaringannya. Flash disk nih? Flash disk ada flash disk? Bisa tethering nggak Bu, sebentar saja biar saya bisa buka di laptop saya. Atau ada kabel bisa data? hotspot di HP-nya, soalnya ini HP ku nggak bisa hotspot soalnya. Kabel data dari situ ke sini? Oh ya boleh, kabel data sini. Pakai ini bisa kan kabel datanya? Ini iPhone. Oh iPhone. HP-nya Pak Gede nggak ada jaringannya soalnya. Oh bisa ya, aku ambil di sini ya. Coba. Coba dikirim aja Bu ke sini. Kalau bisa dicek di HP ku, di laptopku. Coba dikirim gue ke sini. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Alhamdulillah hari ini kami dari UGM bisa kembali lagi ke Tauga ini untuk mendampingi penyusunan disaster plan yang sudah kita rencanakan sejak tahun lalu, dan kemarin juga minggu lalu ya ada pelatihan first aid. Itu memang program yang berbeda dari donor yang sama. Jadi memang kita penguatan Tauga ini karena Partai Merah dan juga Donggala. Nah ini sebagai salah satu penguatan kapasitas di Donggala. Dan kita sudah membawa juga Pak Nasir dari Tagulapo sebagai fasilitator lokal. Nah, baik, pada pagi hari ini kita akan mencoba kembali mendampingi lagi kira-kira dari setelah pelatihan itu, pelatihan yang tahun lalu itu, ada perubahan apa saja dalam draft puskesmas yang koordinatornya Bu Rifna ya? Iya. Andi Rifna. Iya. Ada berapa kali penyusunan setelah itu selama tahun 2021 ini? Dua kali ya, dua kali penyusunan ya. Kapan aja tuh? Tiga minggu yang lalu. Iya, yang terakhir yang keduanya. Yang pertama pas hari pelatihan mungkin. Oh, setelah pelatihan? Iya, pelatihan bulan depannya sudah mulai. Kita pelatihan kapan ya? November. Jadi Desember sudah mulai itu. Kemudian yang terakhir Tapi Januari itu salah karena itu ada Desember itu dengan SPJ juga. Oh iya. Di Januari. Iya, baru kemarin itu salah 3 minggu lalu. 3 minggu lalu sebelum pertemuan itu. Iya, 3 minggu lalu ada di tulis tambahan. Biar komitmen kita tolong dicek yang dia rubah itu. Apakah ada yang keliru? Yang ditambahkan? Ya. Selama 6 bulan ini apakah ada perubahan posisi di puskesmas? Ada yang keluar dari puskesmas, ada yang masuk ke puskesmas? Tidak, tidak. Perubahan di dalam organisasinya begitu. Penyusunan orang tidak ada. Jadi relatif aman lah ya. Oh, Pak Mansur. Oh, ada meninggal dua orang. Lumayan dulu dengan Pak Mansur ini. Bapak saja kaget. Iya, saya juga kaget. Dua meninggal. Maksud sama Bugaro. Iya, kecelakaan. Kecelakaan satu di depan sini. Kecelakaan satu yang satu.
di dalam penyusunan ini bagiannya di mana ya? Ibu Mega itu bikin apa ya? Sudah Iya, dikasih kemarin di kelas kasih hilang kemarin. Dia kemarin bagian pelayanan kesehatan. Bidang apa bidang Iya, tapi dia di bagian Yang apa? bilangan kas, iya. Kemarin dia di situ. Yang menggantikan siapa? Yang Menggantikan Konansu, kena dia lagi meninggal. Makanya yang ketiga itu dia orang Bapak. Oh, sayang banget ya. Iya. program itu. Iya. Jadi belum ada yang mau maju nih. Iya, jangan kalau sudah diganti. Iya. Ada namanya ya. Iya. Kita juga kaget Pak ya. Baru saja kita diskusikan dengan Pak Asya ya. Jenis-jenis epidemiologi klinik ini. Iya, ya. Apa lagi kira-kira perubahannya? Kendalanya apa kendalanya? Apa namanya ini kita kan sama-sama pokoknya Kegiatan agak banyak. ada Oh, banyak jelas. membagi-bagi. Wah, puskesmas itu memang ujung tombak apa ya? Bukan ujung tombak, ya ujung tombak betul, ujung tombak kan. Apalagi pada saat COVID seperti ini ya. Iya. Ada akreditasi, ada lapangan, jadi Satu bulan full lapangan. gantian pas Ada satu orang kadang ada 3 program ada di bagian. Jadi bisa kerja. Ya pelan-pelan aja Bu ya. Jadi Bisa dokumen ambil. kadang ya dikerjakan waktu itu saja. Alhamdulillah sejauh ini selama 6 bulan ini nggak ada bencana ya Bu ya. ada banjir. Oh, satu meninggal. 2. Tapi di sana banjir. Bencana itu yang banjir, ada banjir bandang, ada korban, ada anak-anak. Anak-anak. Yang mainan dua yang meninggal Dari sungai. Yang bisa yang meninggal. Dua satu kali. Di Lombio. Ah, mobil. Di Lombio maksudnya. Oh, Di Lombio. Satu yang satu. Dua-dua di sana. Oh, dua-dua di sana. Ya, ada satu. Ada kubangan itu kejadiannya kan dipikir Sungai mati itu. Satu kali. Iya. Tapi nggak ada pengungsi ya Bu. ya ada. Jadi memang ada korban meninggal, tapi langsung ditangani oleh kalau meninggal dulu dibawa ke puskesmas lagi nggak? Iya, nggak apa-apa. Mereka tetap ada Puskesmas dulu baru satu di bawah puskesmas, satu kemarin. Kemarin Itu sudah meninggal. Tapi sudah. Sudah. Di dapat itu sudah. Sudah terapung. Yang 1 hari sudah. Oh, ditemukannya setelah 1 hari kemudian. Hari itu Oh, itu juga. Cuma Berarti yang kemarin diajarkan sama Bapak Haidar itu tidak bisa lagi dilakukan karena sudah tidak punya. di sini itu juga ya, ada yang pasien ada. Yang menemukan itu ini masyarakat. Iya. Karena menangis itu kan mereka kata orang kata bersepupu. Sudah dilarang sama ini mamanya atau tantenya jangan. Biar mereka tetap keluar anak-anak kan. Pas begitu tidak timbul-timbul kakaknya itu yang dua ini menangis. Menangis terus nanti pas dia pulang tapi sudah dicari sudah. Kalau yang biasa melakukan search and rescue, SAR, badan SAR itu nggak ada ya? Atau pemadam kebakaran? Kalau biasa ada. Ibu nggak bisa ya? Yang ada kan yang banjir. Dia dalam arti. yang pakai anak itu kan Iya, iya itu didatangkan yang Oh. orang yang dekat yang di desa luar di dinas perkawinan. Dan tim sosmed kecamatan. Dinas Donggala kan mau bikin PSK 119. Iya. Kalau ada kejadian seperti itu kan, idealnya iya si anak ini kemudian ngasih tahu orang tuanya dia nelfon 119. Iya. 119, nah gimana caranya mungkin akan diterima di PSC-nya Dinas Donggala sana. Nah, kemudian dari Dinas Donggala sana akan kasih tahu puskesmas ini yang paling dekat, toh. Iya. Dekatnya puskesmas ini apa Tambu? Sini ya. Ini karena wilayah Tokyo. Nah, dari sini begitu dikasih tahu tadi itu jam berapa tuh kejadiannya? pagi mereka bermain pagi sore juga sore nanti. Nah, pagi ya. Nah, hilangnya pagi, misalnya jam 10 gitu kan. Jam 10 dapat telepon, tolong puskesmas Tope ini ada orang hilang karena banjir bandang ke sana. Nah, dari sini siapa yang akan diberangkatkan?
gede yang murah juga. Kemarin itu mereka kasihan yang bawa Ada informasi dari Iya, kan belum kan? Iya, Nah, kedepannya kan mereka mau bikin PSC. Ibu. Iya, iya. Nah, Ibu PSC kalau kan HP-nya sistem pakai kayak kabel data bisa nggak? Jadi sebelum korban Oh. datang, kita yang belum ke sana. Iya. Nah itu juga dipikirkan siapa yang akan merespon ke sana. Siapa Yang yang bagian akan itu terus. begitu ada kejadian terus langsung Yang gede dari BPD. Iya, ada di Di sini ada aturan. Iya, ada. Nanti dipersiapkan tim lagi. Nah ini yang atas ya. Di atasnya nggak ada. Nah nanti ada sana itu daerahnya di mana tadi Bu? Tokyo. Nah di Tokyo itu kan berarti ada tim dari puskesmas yang merespon ke sana. Ditelepon sama Kapolres 9-nya Donggala. Nah dari sini akan mengajak siapa? Oh ini banjir bandang, jadi harus ada, tidak mungkin cuma CPR saja, Iya. tapi ada penyelamatan ke kalinya itu. Jangan sampai nanti penolongnya malah ikutan ngangkut juga, bahaya. pakai pelan. Nah itu dia. Di sini ada pelampung nggak? Nggak ada. Kasihan itu. Ada tali nggak? Hah? Tali. Ada juga. Tali tambang. Ini tali yang besar nggak ada. Ada tambang juga. Tidak ada pakai tanggal itu. Tapi tidak ada. Tidak ada tali tambang. Tambang nggak ada. Jadi hal-hal seperti itu kan harus dipikirkan juga ya, karena banjir ini tidak cuma sekali terjadi. Kedepannya mungkin akan juga terjadi hal seperti ini. Dan Donggala sudah mau bikin PSC, Public Safety Center. Kalau dari skenario kemarin sama Dr. Ali Haidar, sama Pak Sutono, Kim Gabi, itu rencananya skenario-nya Donggala adalah seperti itu. Orang menelpon dari PSC Donggala kan menelpon puskesmas terdekat. Iya. Dari puskesmas terdekat ini yang akan merespon. Nah, jadi disiapkan tim merespon dari puskesmas. Nah, pada saat merespon sudah dibekali skill kemarin di CPR. Iya. Bagaimana mengecek pasien, evakuasi, menutup luka. Ini ada nggak peralatannya? Balon bidai ada? Ada. Balon bidai ada. Kalau luka ya kan. Kemudian ya itu tadi kalau ternyata dia hanyut, harus ada pelampung, ada ban, ada yang masa mungkin pelampungnya seperti ban mobil yang itu tali. Kemudian skill untuk melakukan pertolongan kesana di sini ada PMI. Nah, jadi kerjasama dengan PMI, dengan polisi, ya kan, dengan pramuka. Di sini ada pramukanya. Tapi bahasa nggak ada ya. Kejadian banjir di lokasi Ada ya, kalau nggak ada orang dari desa sini yang Nah ini jadi selama 6 bulan kita mencoba berproses, ternyata Dinas Kesehatan Donggala sudah berproses mau bikin PSC ini. Nah ini sebaiknya untuk antisipasi dalam pelayanan kesehatan. Fase yang ke situ kalau dimasukkan juga di dalam Dinkes Desa Supply, karena itu bencana itu ada bencana yang besar dan bencana yang kecil. Nah ini termasuk bencana yang kecil. Jika ada kafilan seperti itu lagi, nah ini bagus sekali ada alasan. Yang kedua, tadi itu katanya ada kecelakaan di depan ya, Bu? iya ya Pak siapa? ibu Iya. Itu dia keluar dari puskesmas menyeberang jalan. Tidak, di Masinganan, pulang dari belanja. dia ditabrak dari belakang begini Pak, kan dia mau tikung kembali katanya sih Wesa dinyalakan. Pas dia tikung kembali ditabrak dari belakang, ada 4 kata motor itu, jadi yang satu itu yang ini, terus ibunya terlempar begitu katanya menurut cerita. Tapi waktu pertolongan pertamanya itu yang kita tidak tahu karena kan cuma anak-anak yang angkat baru yang kasihan dari secara dalam kita tidak ada tahu semua. Jadi ini kemarin minggu lalu sudah diceritakan ke Dr. Haidar. Iya, saya sudah ada Mungkin cadangannya salah. mungkin ada Waktu itu kan sempat saya saksikan itu yang itu. Ada, enggak ada. Oh ada saksi mata ini. Katanya apa? Kan saya
hapus. Saya nggak tahu ada kecelakaan itu nanti. Saya lihat ada yang isi awal semua itu. Gede. Awal Ada pesan setelah kamu. Ya? Aku juga di pesan setelah kamu. Oh, awal ekstra bawah. Enggak, itu kemarin Ibu Jelana dari Dinas Kota Palu punya saudara di sini. Soalnya Pak Karpus menelpon saya, dia bilang kelapa Iya. mudanya sudah ada, tapi masih di Iya. Tanjung Padang. Pak. Nah, iya. Jadi saudaranya Ibu Jelana itu mau bawa kelapa muda ke sini. Oh, saya jadi nggak paham. Saya juga tidak mengerti, cuma saja menolak Pak. Ya, ada sign. Jadi kemarin waktu saya bantu Dinkes Kota Palu di Center Plan itu, Iya. PJ-nya kan Bu Nana. Nah, Bu Nana ini ternyata punya saudara di Polsek. Oh, makanya besok kalau ke sana saya bawakan kelapa muda yang banyak. Nanti kita Nanti makan sama-sama. Ya, kita kembali lagi ke intermezzo tadi, ke topik tadi. Nah, ini yang perlu juga kita masukkan juga kan. Jadi resiko itu nyata di depan Iya. puskesmas ya. Kemungkinan Kecelakaan lalu lintas. Jadi orang angkat itu saya kasih ke sini. Hampir tadi aku kasih ibu orang. Mereka tidak tahu kalau itu titik. Saya kan tidak tahu. Tidak lihat tahu. Begitu. Jadi saya lihat, kenapa orang angkat itu sudah mau jatuh kasih itu orang yang mulai ke angkat itu. Kalau saya tidak berani maju karena kan saya cuma pakai daster. Itu jam berapa, Bu? Saya bukan puasa, Pak. Bukan sore ya. Iya. Padahal bisa diantar berangkat dari sini ke sini. Padahal bisa sampai ke sini. Tidak ada. Tidak ada. Jadi saya hampir sudah tahu. Kemudian sudah terganggu. Kawan mulai begini. Dan sayangnya tidak sesuai dengan teori yang sertifikat. Dia kan berat, anak-anak kan pergi semua. Jadi kita anak-anak dari mana, Bu? Satu awal, masih awal. Masih awal kan, awal Ricky dengan sapinya anak 2 orang. Iya. Karena sudah menangis kan mereka. Dengan anaknya si korban sendiri itu. Kasihan. Kemarin awal itu pelatihan ini. Iya. Iya. Panik. Tapi kalau jangan dibebani ya. Kan belum tahu juga. Bisa Itu kan kalau ada pelatihan. Jadi memang kondisi-kondisi seperti itu anak-anak kemudian ada puskesmas sendiri. Bagaimana di puskesmas desa Tasman ini untuk mencegah terjadinya hal itu mungkin kita perlu ada kayak rencana selanjutnya pelatihan seperti itu kan sudah dapat pelatihan fraksi Honda. Kita terima. Nanti yang belajar berapa kemarin? Saya dulu. 20 ada ya? Iya, sudah begitu. Nah, pegawai puskesmas kan ada lebih dari 20. Iya. Nah, nanti ada pelatihan untuk pegawai yang lain. Itu kan ada COS, nanti ada bisa hubungin babi. Yang kedua, ternyata ada potensi lain lagi di luar sana. Ada anak-anak. Nah, bagaimana mengedukasi Baru cantik. anak-anak ini? Cantik. Ini yang susahnya. Apalagi kalau kecelakaan ya seperti itu ya. Pertama manajemen TKP kemarin sudah disampaikan oleh Pak Nora ya, Pak Nora kalau nggak salah itu materinya. Jadi kalau di negara maju, nggak usah negara maju deh, negara tetangga kayak di Thailand itu kalau ada kecelakaan itu orang nggak ada yang bantu. Nggak berani pegang. Di 119 itu. Di Indonesia ini karena memang orangnya baik-baik, Iya. dibantu, tapi ya itulah. Juga saya nggak bilang salah, cuma memang belum tepat saja. Iya. Konsekuensinya memang seperti itu, tapi nggak apa-apa. Nah, kita arahkan bagaimana puskesmas kemudian punya rencana mengarahkan bantuan-bantuan ini, baik itu bantuan pada saat kecelakaan, bantuan pada saat tenggelam. Oh, itu baik. Wah, ada yang tenggelam, dia langsung terjun. Ya, tidak Bikinlah sendiri. ini apa namanya? Semacam ada edukasi kalau ada yang tenggelam, hanyut, banjir bandang dan lain sebagainya, jangan ditolong, tapi hubungi orang yang punya kompetensi. Puskesmas juga sama, jangan begitu langsung. Nah, tapi hubungi PMI kah, Badan SAR, polisi dan lain sebagainya. Dan ini sebaiknya ada di dalam rencana puskesmas. Jadi
kalau ada kejadian, apalagi ada dua lesson yang sangat baik. Nanti kita jadikan pelajaran ya. Gimana, Mas? Sedikit lagi ya. Sedikit lagi ya. Apalagi yang bisa ditambahkan dari sini? Analisis resiko sudah itu tanggung jawabnya Mas awal ya. Sudah di ini kan? Ada lagi yang mau ditambah dari analisis resikonya? Ternyata itu banjir nambah lagi kan? Sudah ada sebelumnya banjir sudah ada. Banjir, kata lalu lintas, COVID ini di sini mana Bapak Ibu? Mudah-mudahan Aman? mudah-mudahan masih Masih aman. terkendali ya? Iya, mudah-mudahan. Tapi terjadi peningkatan? Iya. Tidak ada. Dulu saya ada. Yang masuk verifikasi cepat siapa? Si cepat lagi. Silacak. Surveillance. Surveillance. Iya. Bukan. Tapi kurang sehat ya tadi itu. Cuma sudah berat. Jadi sudah istirahatkan. Di sini ini apa namanya? Platform atau sistemnya ada berapa selain si Silacak? Silacak kan punya nasional. Iya. Kalau provinsi dia ada lagi nggak? Sistemnya yang masuk. Oke, sudah terdownload. Makasih ya. Bagus. Cuma nasional aja. Ini ada 4 orang yang Kabupaten Donggala nggak punya. yang belakang. Bagi saya, kita cuma mau lihat berapa orang. Rekap Apa harian, ditulis rekap namanya? mingguan, pakai Excel. Kirim ke surveillance Donggala. Oh, jadi berarti ada loh. Berarti sistemnya Donggala pakai Excel, kirim ke Donggala. Kemudian nasional pakai Silacak, kirim ke pusat, ya kan? Skema IRC. Jadi cuma ada 2 ya. Kalau di Jawa itu sampai 4. Di Jawa itu Silacak iya, provinsi iya, dia punya masing-masing provinsi punya sistem sendiri, masing-masing sendiri, kabupaten iya, kecamatan juga ya. Di sini kecamatan butuh data itu nggak ada. Iya, iya, misalnya koordinator itu kan sedikit. Ada juga kecamatan. Iya, masih Mungkin buat kantor sosialnya dia bagi-bagi sembako atau apa nggak ada. Tapi kecamatan bisa juga. Desa saja. Ada desa Pak. Desa juga punya. Sekarang desa melawan COVID. Desa itu juga. Kecamatan tentu nggak kecamatan. Kecamatan yang pertama kecamatan desa. Hubungannya sama puskesmas apa? Paling koordinasinya saya Dia Pak. butuh data nggak dari sini? Iya, butuh. Butuh, namanya ada. Berarti kita harus ngasih data ke mereka kan? Iya. Setiap hari atau setiap minggu atau setiap jam? Ya, lewat aja. Hanya setiap Setiap kali. setiap ada kasus. Itu ada kasus. Kasus itu nambahnya setiap minggu ada berapa kasus? Kasus bisnisnya masih nol. Sekarang ini. Kemudian nama kontak erat segala macam nggak ada ya? Ada. Update terakhir kapan? Minggu lalu apa yang diupdate? Ini kontak erat. Kontak erat ada berapa? Satu orang. Kontak erat ada orang. Di mananya ada WNI, BSS ada ya. Nah itu juga kasih masuk ke sini juga. Nanti misalnya simbolnya COVID. Jadi kita ada sistem mekanisme, kan ada SOP tentang informasi. Nah, kontak-kontak siapa yang harus dihubungi, itu kasih masuk di sini juga. Jadi kita punya komunikasi dengan Satgas COVID di desa. Desanya mana saja, kemudian orangnya siapa saja. Kemudian Satgas COVID di kecamatan. Itu kita laporannya kemana, nomornya berapa, apa yang dilaporkan. Ya silakan Pak Nasir mau disampaikan. Saya berikan sesinya ke Pak Nasir. Ini semua ambil. Ada juga Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Sejauh ini kira-kira apa lagi? Kalau yang itu Pak, kalau untuk kontak satgas itu kira-kira bisa ditambah itu Pak hubungan. Bisa ditambah. Bisa ditambah gimana maksudnya? Kan sekarang waktu habis dipakai? Sudah, Oh. matikan. Pasti kan sudah ada kira-kira bisa ditambahkan situ atau gimana? Nah nanti kita lihat satu demi satu. Enaknya kayak gitu tuh masuknya di mana? Ya. Silakan Pak Nasir.
Sama-sama ini udah benar ya? Udah yang terakhir ini. Yang terakhir ya. Kalau kita lihat dari atas dulu, dari atas. Apanya nih di atas di mana? Di sini. Ada yang masih ada namanya tuh kalau bilang gitu. Mau mulai dari awal. Oh iya. Oke. Nah ini nih istilah. Di sini istilah sudah oke semua Bapak Ibu. Saya aja Pak Nasir yang mengoperasikan. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak sudah. Terima kasih banyak sudah menyempatkan diri untuk bergabung dengan kita di sini untuk untuk bisa sama-sama membahas ini ya draft yang sudah lama dan kita harap nantinya kita bisa menyusun dengan baik ya. Oke, nah untuk mulai dari daftar istilah ya, ini dipastikan saja bahwa semua istilah yang ada di dalam teks yang ada di dokumen ini itu ada di sini. Karena sebenarnya manfaat dari daftar istilah ini kan nanti ketika ada yang membuka dan tidak mengerti istilah tersebut, itu nanti bisa melihat di daftar istilah ini seperti itu. Saya belum baca secara, maksudnya saya belum mencocokkan, tapi nanti di akhir Mas ya, mungkin untuk penulisan saya akan detail membaca misalnya apakah istilah apa aja yang belum ada di sini. Tapi pada intinya adalah kita berharap semua yang ada di dalam kontennya tulisan Bapak Ibu itu sudah harus ada di sini seperti itu. Kok komentar hilangnya Mas? Nah, mungkin di latar belakang ya, meskipun ini dokumen, karena ini adalah dokumen yang harus dipertanggungjawabkan. Kalau bisa, misalnya kalau ada misalnya data diambil, pastikan bahwa sumbernya dicantumkan ya. Ini diambil dari mana, misalnya ini sumbernya kira-kira dari mana, entah itu misalnya dari dokumennya BPBD Pak atau dari mana. Iya, hampir begitulah Pak. Setidaknya kita yakin bahwa ini tuh betul-betul dari sumber yang terpercaya. Nah, di sini di latar belakangnya juga yang saya spot itu terkait dengan penulisan ini. Sebelum masuk ke kasus 28 September, kalau bisa memang dijelaskan terlebih dahulu kondisi Sulawesi Tengah dan bagaimana dengan Donggala ini, supaya nanti fokusnya itu kita tidak hanya flashbacknya ke 28, tapi dengan mengetahui situasi ini kan sebenarnya dokumen ini persiapan untuk yang ke depan ya. Dengan mengetahui situasinya di sini, berarti kita bisa mempersiapkan seperti itu ya. Kondisi perspektif apa ya bencananya? Kayak piramida terbalik dari provinsi. Ya, sebaiknya kita lebih melihat di sini tuh lebih bagaimana potensi bahaya, bagaimana potensi bencana di Sulawesi Tengah. Baik itu misalnya gempa bumi, banjir rob misalnya, atau misalnya bencana sosial juga ya. Misalnya konflik sosial dan segala macam, kalau memang ada silakan dimasukkan ke sini juga. Setelah itu nanti baru masuk ke 28 September. Nah selanjutnya ini ada di sini bangunan gedung Puskesmas Tompe tidak mengalami kerusakan. Bukannya saat itu PKM Tompe lagi kolaps ya? Iya. Yang lalu itu Kolaps ya? yang sebelumnya kan memang ini, terus yang begitu ada gempa ya nggak bisa dipakai lagi. Nah berarti ini berarti agak beda ya. Karena di sini katakan bangunan PKM Tompe itu tidak mengalami kerusakan. Ini mengalami kerusakan berarti tidaknya dihapus. Oke, nanti di ini ya. Berarti kembalian mengalami. Atau saya langsung ke teknisnya Bu ya, untuk nanti sistem penulisannya nanti diinikan aja. Saya mungkin ke tupoksi langsung Mas ya, karena kemarin banyak masalahnya di sini. Iya.
Ini gambaran umum, saya kira nggak perlu saya ini lagi ya. Oke, jadi di sini kita mulai dari pengorganisasian ya. Jadi nanti Bapak Ibu pengorganisasian, SOP sampai pengorganisasian, tupoksi dan SOP itu harus sinkron antara satu dengan yang lainnya. Jadi tidak bisa saling terpisah. Kalau yang kemarin waktu dikirim ke saya yang pertama, yang saya temukan itu misalnya di pengorganisasian itu tidak sesuai dengan di sistem komandan itu dia nggak sesuai dengan apa yang ada di tupoksi gitu loh. Jadi misalnya di atas menggunakan subcluster, di bawah itu masih menggunakan PJ seperti itu ya. Jadi kayak belum sinkron. Coba kita sama-sama lihat tugas komandan ya. Jadi nanti komandannya ini adalah kepala puskesmas ya. Jadi siapapun yang menjadi kepala puskesmas saat terjadi bencana nanti berarti dialah yang menjadi komandan gitu ya. Nanti dia bertanggung jawab kepada Oke, yang satu di sini yang tidak ada adalah pengalihan ya. Apa sih bahasanya? Pelimpahan wewenang ya. Pengalihan atau pelimpahannya? Oke, nah untuk pelimpahan wewenang ini untuk pelimpahan wewenang ini semua bagian harus ada pelimpahannya ya. Jadi misalnya gini, pada saat terjadi bencana, kepala puskesmasnya lagi misalnya entah terjadi korban atau dia sakit dan tidak bisa dia tidak bisa melakukan tugasnya, maka harus ada orang yang bisa mengambil alih tugas dari komandan ini. Kira-kira siapa yang nanti mengambil alih di sini? KTU. Saya tulis ya nanti yang lainnya Bapak Ibu yang ini ya. Berarti nanti kalau misalnya kepala puskesmasnya nggak bisa, berarti yang mengambil alih tugas dan tanggung jawab dari kepala dari komandan ini adalah